Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Bapak, Ibu, rekan-rekan penyuluh yang saya hormati, puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu lagi dan harapan kita semuanya mudah-mudahan rekan-rekan, Bapak Ibu penyuluh semuanya senasib seperjuangan dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan singkat ini kita akan tukar pengalaman soal bagaimana membuat sebuah tayangan video untuk konten bimbingan dan penyuluhan agama Islam. Ya, sebagai salah satu tugas pokok kita yang hari-hari ini tatap muka dengan kelompok binaan kita masing-masing ini belum memungkinkan. Nah, maka salah satu media yang bisa kita gunakan sebagai pengganti tatap muka adalah melalui tayangan video konten bimbingan dan penyuluhan. Bapak Ibu yang kami hormati, sampai hari ini ada beberapa problem ya yang kita hadapi bersama dalam kita membuat tayangan video. Pertama, ada problem pemahaman, yang kedua problem psikologis, yang ketiga problem teknis ya, ini berhubungan dengan keahlian atau skill, yang keempat problem materi atau pesan-pesan yang akan disampaikan, dan yang kelima itu problem sarana dan prasarana. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama berkaitan dengan problem pemahaman. Ya, barangkali ada sebagian di antara kita yang memahami bahwa membuat tayangan video kemudian diunggah atau diupload melalui media sosial atau melalui YouTube, melalui internet itu ini dipandang sebagai sesuatu yang tidak penting ya. Atau bisa jadi bukan hanya tidak penting, tetapi dianggap dalam tanda petik itu tidak baik ya. Karena apa? Mungkin ada yang memahami itu akan mengurangi sifat wirai atau sifat warok ya, yang itu sebagai bagian ya memang yang perlu kita jaga. Tapi terlepas dari itu, Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira kita perlu berpikir lebih jauh bahwa ini bukan persoalan benar atau tidak benar, tetapi tayangan video konten bimbingan dan penyuluhan itu dalam situasi kondisi semacam ini bagian dari tuntutan tugas kita, yang itu bisa menjadi pengganti tatap muka bimbingan penyuluhan yang sementara ini belum bisa kita lakukan ya. Nah, baik, yang kedua itu problem psikologis ya. Ini utamanya berhubungan dengan apa? Jadi rasa percaya diri ya, untuk bisa tampil di muka publik ya, untuk berbicara di depan kamera. Nah, ini barangkali bagi sebagian kita menjadi kendala ya, menjadi problem ya. Sekalipun kita sadari bahwa kita semuanya percaya, saya kira Bapak Ibu, rekan-rekan penyuluh itu punya jam terbang tinggi yang luar biasa ya, melakukan bimbingan, pembinaan pada kelompok binaan kita masing-masing bertahun-tahun ya kita jalani tanpa kena lelah misalnya begitu. Nah, ini kan satu pengalaman real yang luar biasa. Tetapi ketika kita akan menyampaikan pesan-pesan secara tidak langsung ya melalui depan kamera, itu ternyata bagi sebagian kita menjadi problem ya, menjadi kendala. Jadi ada rasa kurang percaya diri. Nah, baik, yang ketiga itu problem teknis ya. Kita sadari bahwa bisa jadi sebagian kita, rekan-rekan penyuluh itu tidak punya basic keilmuan atau basic keterampilan berhubungan dengan proses rekam-rekam, proses editing ya, yang itu memang perlu ditekuni ya secara khusus.
karena itu mungkin bagi sebagian rekan-rekan bagaimana cara merekam, bagaimana cara mengedit ini masih menjadi kendala ya, sehingga belum memungkinkan untuk bisa membuat sebuah tayangan. Nah, baik, yang keempat itu problem materi. Nah, mohon maaf, barangkali soal materi ini rasanya kok tidak jadi problem, tidak jadi masalah bagi kita ya. Sekalipun dalam pengalaman real berbicara di depan langsung jamaah pengajian kita, itu kan biasanya kita bisa mengalir alamiah ya. Kita datang ke kelompok binaan kita, barangkali dengan segala kesibukan ini itu dan lain sebagainya belum memungkinkan atau belum sempat menyiapkan materi kita siapkan sambil jalan ya. Nah, kemudian bahkan mungkin ada yang sampai ke kelompok binaan itu masih pilih-pilih, waduh ini nanti materinya apa begitu ya, tapi tetap itu bisa berjalan. Nah, ini berbeda dengan kita akan menyampaikan pesan yang itu tidak langsung kita sampaikan, tetapi melalui proses rekaman terlebih dahulu. Ya, kita berbicara di depan kamera terlebih dahulu. Ini ternyata juga menjadi salah satu problem tersendiri ya, karena bisa jadi kita belum terbiasa. Yang kelima, yang terakhir itu problem sarana dan prasarana. Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang kami hormati, rasanya kalau soal sarana dan prasarana bagi kita kok tidak ada masalah saya kira. Karena untuk membuat tayangan atau video rekaman ya, ini kan cukup misalnya dengan kamera yang kita punya, dan saya kira kok semua penyuluh saya kira sudah punya smartphone yang itu memungkinkan untuk membantu melakukan rekaman apa yang kita lakukan. Kemudian persoalannya memang jadi untuk membuat proses rekaman itu tidak cukup hanya dengan kamera. Ya, perlu perangkat-perangkat yang lain, ya, bisa jadi perlu dengan laptop juga ya. Perlu untuk mendukung audio agar bisa didengar dengan nyaman, dengan baik. Ini perlu mic ya, perlu tambahan mic ya, dari mic yang harga puluhan ribu ya sampai ratusan bahkan jutaan ada ya. Nah, ini juga menjadi bagian dari sarana dan prasarana. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, dari 5 problem yang bisa jadi itu secara langsung ataupun tidak bisa menjadi kendala, mungkin problem yang kedua itu yang paling banyak barangkali kita rasakan dalam membuat tayangan konten bimbingan dan penyuluhan. Nah, karena itu kuncinya saya kira adalah pembiasaan ya. Nah, yang jelas Bapak Ibu yang kami hormati, membuat tayangan dalam bentuk video rekaman ini tentu perlu kita lakukan bukan hanya karena situasi dan kondisi hari-hari ini kita belum memungkinkan tatap muka secara langsung dengan kelompok binaan kita. Ya, kalaupun misalnya nanti situasi sudah membaik, kemudian kita sudah bisa melakukan tatap muka dengan kelompok binaan kita, video sebagai salah satu sumber belajar bagi kelompok binaan kita itu saya kira kok tetap diperlukan ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira kita perlu untuk untuk lebih menekuni ya, untuk lebih menseriusi ya, sungguh-sungguh ya, bagaimanapun juga ini bagian dari tuntutan tugas kita, di samping juga bagian dari pengembangan eksplorasi ya, kemampuan kita. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali ini sedikit sharing pengalaman kita dalam hal membuat tayangan video konten bimbingan dan penyuluhan. Nah, kemudian berkaitan dengan teknis bagaimana tahap-tahap yang bisa kita lakukan, barangkali nanti bisa kita sambung di tayangan berikutnya. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Salam untuk rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan sehat selalu dan lancar semua tugas-tugas kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.